belajar bisa mendapatkan ilmu yang lebih maksimal. Bagi Bapak Ibu yang telah memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman Romawi 28. Baik, kita akan baca kunci sukses dalam belajar. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kunci sukses dalam belajar. Hati bisa menampung ilmu sebagaimana lembah dan selokan bisa terisi air. Pada saat musim kering, lembah dan selokan itu dipenuhi dengan sampah. Sewaktu hujan turun, sampah-sampah itu akan terangkat, lalu hanyut bersama air. Namun, bebatuan dan ikan-ikan tidak ikut hilang. Allah jelaskan permisalan ini di dalam firman-Nya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadar Rabia. rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribullahu al-haqq wal batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Kemudian arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa atau logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, coba kita fokus di ayat ini. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air hujan dari awan, dari langit. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka lembah, waduk, selokan, dan aneka cekungan yang ada di muka bumi ini terisi dengan air sesuai dengan daya tampungnya. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa ilmu itu diumpamakan dengan apa? Air hujan. Sedangkan bumi itu seperti hati manusia. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perumpamaan yang sama di surat Ar-Ra'd ayat 17 ini. Ilmu ibarat air hujan dan bumi atau hati kita adalah ibarat bumi yang menampung air itu. Kita bisa menampung ilmu sebagaimana bumi bisa menampung air. Dan kemampuan kita dalam menampung ilmu sesuai dengan kadar yang mampu kita miliki, yang mampu kita tampung. Demikian pula permukaan bumi bisa menampung air hujan sesuai dengan tingkat volume ukurannya. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Ada lembah yang sangat luas, danau yang sangat luas, bisa diisi banyak sekali air. Sehingga hujan yang turun berkali-kali, danau itu tidak luber. Sebaliknya ada selokan yang kecil. Begitu hujan deras, dia sudah luber, nggak bisa menampung air. Maka hati kita juga seperti itu jamaah. Ada di antara kaum muslimin ketika dia belajar, hatinya sangat luas. Sehingga sekalipun dikasih ilmu yang jumlahnya banyak, dia bisa tampung semuanya. Ini orang yang cerdas, Masya Allah. Maka ilmu yang dia pelajari dalam kurun waktu yang lama dan jumlahnya banyak, tidak hilang dari hatinya. Tetap dia tampung dalam hatinya. Tidak luber kemana-mana. Sebaliknya, ada di antara kita yang hatinya sempit. Begitu dikasih ilmu, jangankan banyak, yang ukurannya masih sedikit, seperti cekungannya,
Hujan sedikit saja sudah luber. Sehingga banyak yang hilang. Makanya ketika belajar, dikit-dikit pusing. Ketika belajar, kok sulit kayak gini ya? Itu salah satu di antara indikator bisa jadi hati kita adalah hati yang sempit. Kadang kita bayangkan ya, ada beberapa ulama yang Masya Allah, karyanya banyak, ilmunya banyak, dan hafalannya banyak. Sampai ada yang bergelar Al-Hafidh, ada yang bergelar Al-Hujjah, ada yang bergelar Al-Hakim. Al-Hafidh hafal 100.000 hadis. Kita hafal berapa? 100 hadis dikurangi 100. Hilang kabeh. Ada yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis, yang bisa menghafal 1 juta hadis. Bukan cuman hafal teksnya, bahkan termasuk hafal sanadnya. Dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari sahabat siapa, beliau hafal. Ada manusia-manusia yang dia menjadi tanda kekuasaan Allah dalam masalah hafalan. Seperti Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang beliau menghafal jutaan hadis. Bahkan bisa jadi lebih dari 1 juta. Imam Ahmad juga dipuji oleh sebagian ulama. Sesungguhnya Imam Ahmad menghafal alfi hadis, menghafal 1 juta hadis. Kita Masya Allah, Al-Quran belum hafal, juz amma bolak-balik lali. Suruh menghafal hadis, 1 hafal, beranjak hadis yang kedua, yang pertama hilang. Sehingga mungkin ini indikator hati kita berarti adalah hati yang sempit. Dikasih ilmu dalam jumlah banyak, banyak yang hilang, luber. Maka seharusnya kita merasa sedih, berarti saya bukan termasuk orang yang punya kemampuan hebat dalam menampung ilmu. Dan itu tanda hati kita masih tergolong sempit. Pada satu ketika, Imam Bukhari datang di sebuah kampung, di sebuah kota. Lalu ada 10 ulama di kota itu yang hendak menguji tingkat hafalan Imam Bukhari. Kemudian mereka bersepakat untuk ngetes Bukhari dengan cara apa, Pak? Menanyakan kepada beliau, masing-masing ulama menanyakan 10 hadis yang dibolak-balik. Menanyakan 10 hadis yang dibolak-balik. Misalnya, hadis dari Abu Hurairah, teksnya A. Seharusnya dia dari Abu Hurairah teksnya A, tapi dibalik, dari Abu Hurairah teksnya B. Dari Ibnu Umar teksnya C, dibalik, dari Abu Hurairah teksnya C. Jadi dibolak-balik. Kemudian datanglah Imam Bukhari, lalu masing-masing ulama ini maju. Disaksikan banyak orang, karena ini di kota. Ulama pertama, beliau menyampaikan, "Wahai Imam Bukhari, saya mau bertanya kepada kamu tentang 10 hadis. Apakah kamu pernah mendengar hadis ini?" Qala haddatsana fulan 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 fulan. Ada? Dari Abu Hurairah hadisnya seperti ini. Kata Bukhari, saya enggak pernah dengar. Hadis yang kedua, seperti ini sanadnya, bunyinya kayak gini. Saya enggak pernah dengar. Sampai orang yang terakhir, yaitu orang yang ke-10. Jadi jumlah hadisnya berapa? Satu orang bawa 10 hadis, jumlah hadisnya berapa? 100. Semuanya dijawab oleh Bukhari, saya enggak pernah dengar. Spontan masyarakat yang nonton ketika itu langsung komentar, Bukhari ini berarti bodoh dalam masalah hadis. Ditanya berkali-kali enggak ada yang bisa jawab, padahal jumlahnya 100. Katanya hafalannya banyak. Sudah? Selesai seperti itu, kemudian Imam Bukhari menyampaikan kepada masing-masing orang. Adapun Anda, wahai Syekh Fulan, yang pertama Anda tadi menyampaikan hadisnya seperti ini. Ini salah, yang benar kayak gini. Hadis yang kedua tadi Anda menyampaikan seperti ini, salah, yang benar seperti ini. Hadis yang ketiga, Anda bilang dari A, hadisnya X, yang benar itu dari X, hadisnya A. Sampai 100 hadis. Sampai 100 hadis. Sudah? Akhirnya
semua masyarakat berkomentar, gedeng-gedeng ya. Inilah baru tanda kekuasaan Allah dalam masalah hafalan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika beliau menceritakan peristiwa ini, beliau mengatakan, yang hebat dari Bukhari bukan menyebutkan 100 hadis dengan sanadnya, bukan. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Tapi yang hebat dalam peristiwa itu adalah beliau sekali mendengar hafal. Sehingga masing-masing 10 orang tadi ya, yang dibolak-balik hadisnya, itu bisa mengulang sesuai dengan urutannya. Kamu, wahai Syekh X, tadi kamu menyampaikan seperti ini. Salah ini, yang benar kayak gini. Hadis kedua kau sampaikan seperti ini, itu salah. Itu sekali mendengar. Sekali mendengar, hafal. Pak, Imam Bukhari kan orang Arab, bisa bahasa Arab. Jadi teksnya bahasa Arab, pantas saja beliau bisa menghafalnya. Baik, saya bicara bahasa Indonesia. Kita semua orang Indonesia. Coba ulangi perkataan saya dari awal sampai akhir. Bisa? Saya sendiri tidak bisa. Saya sendiri tidak bisa. Saya tadi ngomong apa? Disuruh ngomong persis seperti itu, saya sendiri tidak bisa. Apalagi para pendengar. Karena kekuatan hafalan kita jauh di bawah standar mereka. Maka ada manusia yang diciptakan oleh Allah, dia memiliki kekuatan hafalan yang jauh lebih unggul dibandingkan yang lain, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merupakan tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah hafalan. Itulah manusia yang hatinya sangat luas, bisa menampung banyak ilmu. Dan ini tidak hanya terjadi di masa silam, Pak. Di masa sekarang, manusia seperti ini alhamdulillah masih ada, meskipun tidak sehebat masa silam. Kalau saya berjumpa dengan Kamil dan Ahmad, ya, yang dari Pondok Pesantren Demutakin, daerah mana ini? Denoan, daerah Denoan. Ada 2 santri daerah Denoan, kalau dari masjid kami pemirsa, itu perjalanan cuma 5 menit ya. Ada 2 santri yang masih SD, usia 9 tahun, hafal Al-Quran. Tidak hanya itu, hafal ayat-ayatnya, suratnya, sampai ada di titik mana itu hafal. Sehingga ketika kita tes ya, coba baca surat ini, ayat ini, bisa langsung baca. Sebelumnya dia bisa baca. Kemarin datang ke rumah, 3 orang plus 1 pembimbingnya. Datang ke rumah, minta tolong buku hadis apa yang kira-kira bisa dihafal. Karena sudah selesai Al-Quran, sudah selesai Bulughul Maram, hafal. Sudah selesai Umdatul Ahkam, hafal. Mau minta buku hadis apa yang bisa dihafal. Saya kasih Al-Lu'lu' wal Marjan. Ini Lu'lu' wal Marjan. Tebalnya berapa, Pak? Dipelajari di masjid ini ya. Tebalnya sekian. Tolong ini dihafal. Di bawah itu, Pak. Kita kalau dikasih tugas suruh menghafal, 1 saja sudah grundel, Pak. Ini kajian kok isinya membebani orang. Itu malah dia minta beban. Saya kasih Lu'lu' wal Marjan yang tebalnya sekian ya. Tolong ini dihafal. Gampang ini karena semuanya riwayat Bukhari Muslim. Jadi dia nggak perlu menghafalkan rawahu fulan-fulan, nggak perlu. Kalau dia hafal seluruh yang ada di Lu'lu' wal Marjan, otomatis isi di situ riwayat Bukhari Muslim. Itu salah satu cara menata hafalan. Karena kalau kita menghafal hadis ini riwayat Tirmidzi, hadis ini riwayat An-Nasa'i, hadis ini riwayat Ibnu Majah, itu kan mungkin masih repot ya. Karena harus mencocokkan riwayat-riwayatnya. Sehingga kadang hafal teksnya, tapi perawinya siapa, banyak di antara ustadz yang nggak hafal. Saya tidak bicara jamaah, ustadz. Teksnya hafal, tapi perawinya banyak di antara ustadz yang nggak hafal. Maka metode menghafal hadis yang dilakukan oleh para ulama itu diklasifikasi. Ini riwayat Bukhari saja, riwayat Muslim saja,
Riwayat Bukhari dan Muslim saja. Sudah? Jadi kalau dia ingat ini ada di kitab ini, langsung bisa menyebutkan riwayat Bukhari. Ini ada di kitab ini, langsung bisa menyebutkan riwayat Muslim. Masya Allah. Dan itu ya salah satu di antara tanda kuasa Allah bagi sebagian orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan hafalan. Allah kasih dia hati yang luas meskipun belum balik. Nah, kita patut untuk menyadari berarti kita punya banyak keterbatasan. Tapi bisa nggak dibuat lebih luas? Sungai yang sempit bisa dijadikan jadi luas. Caranya gimana, Pak? Dikeruk, Pak ya. Ya, datangkan bego terus dikeruk ya. Samping kanan kirinya dibersihkan. Barangkali ada kotoran-kotoran dibersihkan. Nanti dia jadi luas. Hati kita juga seperti itu. Memang kita menyadari ini sempit. Tapi jika kita upayakan, saya akan perluas. Dengan cara apa? Memaksakan diri latihan menghafal. Insya Allah itu bisa jamaah. Dengan mencoba. Saya beranikan diri, target bulan Syawal. Apa target bulan Syawal? Hafal juz amma. Sehingga selesai Syawal, juz amma hafal. Ditata hatinya untuk bisa menghafal. Itu salah satu di antara cara seperti ada orang yang ngeruk sungai agar dia bisa menjadi lebih luas. Nanti ketika itu diupayakan terus, maka insya Allah akan bisa semakin luas. Kemudian kata Allah Ta'ala, fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Kemudian arus itu membawa buih-buih, kotoran-kotoran mengambang. Artinya begini, yang namanya selokan, kemudian apalagi misalnya lembah, sungai dan seterusnya. Kalau musim kering, Pak, nggak ada air. Yang kelihatan di permukaan apa, Pak? Sampah, dedaunan, sampah plastik, aneka sampah. Semua selokan, sungai, dan aneka lembah-lembah ketika musim kering yang terlihat adalah sampah. Begitu air hujan itu turun dalam jumlah yang banyak, sampah ini terangkat. Lalu dia hanyut bersama air. Maka seperti itu pula hati kita. Kalau hati itu gersang, tidak pernah diajak belajar, yang nampak di permukaan adalah kotoran hati. Di sana ada penyakit hasad, ada penyakit dengki, ada penyakit iri, ada penyakit sombong, ada penyakit A, B, C, dan seterusnya. Aneka kotoran hati berada di permukaannya. Dan itu yang membuat orang susah mendapatkan hidayah. Lalu kita mau mendengarkan Al-Quran, kita mau belajar. Semakin banyak yang kita pelajari, maka kotoran-kotoran hati ini akan mengapung ke permukaan. Kalau airnya cuma sedikit, ya Bapak Ibu bisa lihat, sungai ada banyak kotoran, kena hujan tapi sedikit. Daunnya ngapung enggak? Yes, mau kemambang saithik medun meneh. Cuman ngapung sebentar terus turun lagi. Tapi kalau airnya banyak, yang mengapung semakin banyak. Lalu hanyut bersama dengan aliran air. Maka ini salah satu di antara bukti bahwa belajar ilmu agama bisa memperbaiki akhlak manusia. Belajar ilmu agama bisa memperbaiki akhlak manusia. Semakin banyak kita belajar mendekat kepada Al-Quran dan hadis, kotoran-kotoran hati itu tahap demi tahap akan hilang, akan mengapung. Cuman orang sudah mulai ketakutan di awal, sehingga dia tidak mau banyak mendengarkan ilmu agama. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadum mithlu. Perumpamaan yang kedua. Ketika kita mau membersihkan logam yang ada campurannya, misalnya emas yang ada campurannya
atau perak yang ada campurannya. Cara untuk memisahkan dengan campurannya gimana, Pak? Dilebur. Setelah lebur, nanti akan terpisah antara yang asli dengan campurannya. Zabadum mithluh, di situ juga ada kotoran. Sehingga emas lama yang sering kecekel tangan bertahun-tahun. Ibu beli emas ini tahun berapa? 2010 Pak, waktu suami saya masih hidup. Sekarang mau saya jual. Ketika dijual, dibeli oleh orang itu untuk bisa dibersihkan, bukan dengan cara digosok Pak, dilebur. Bolot-bolotnya misah itu Pak. Daginya itu misah, kotoran-kotoran pasir, debu-debu misah. Setelah terpisah, muncul emas yang asli. Maka seperti itu pula ketika orang menjalani hidup. Bahwasanya orang itu diuji oleh Allah dengan aneka ujian dalam kehidupan. Ibarat dia dipanaskan. Bagi siapa yang kuat, maka akan terpisah dengan akhlak buruknya. Tapi siapa yang gak kuat, akhlak itu akan tetap menyatu. Sehingga dia menghindar dari ujian. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti itulah bagaimana cara Allah membuat perumpamaan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah membuat perumpamaan antara kebenaran dengan kebatilan. Seperti itu caranya. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun sampah tadi, kotoran tadi, maka dia hilang dan tidak ada satupun orang yang mencarinya. Ada enggak orang yang ngoleksi sampah? Tidak ada ya? Karena tidak ada manfaatnya. Fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun sampah dia hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia tetap akan mengendap dan tidak hilang. Itu sungai, itu danau. Pada waktu musim kering yang kelihatan sampah, begitu musim hujan sampah itu hanyut. Tapi ikan enggak hilang. Bebatuan yang ada di dalamnya tidak hilang. Pasir-pasir tidak ikut hanyut. Jadi kadang kita berpikir gini, kemarin di sini nggak ada ikan. Waktu kering nggak ketok, ikan itu nggak kelihatan ya. Begitu hujan turun, sampahnya hilang, ikannya muncul. Di danau itu ikannya muncul. Kemarin kan nggak ada waktu kering. Tapi tiba-tiba ketika musim hujan, ikan itu muncul. Yang bermanfaat bagi manusia tidak ikut hilang. Seperti itu pula ketika orang belajar agama. Pada waktu dia belajar agama, akhlak buruknya hilang, akhlak baiknya tetap bertahan. Akhlak buruknya hanyut, sedangkan akhlak baiknya tetap bertahan. Kadzalika yadribullahul amsal. Seperti inilah cara Allah membuat perumpamaan. Artinya, kalau ada orang yang belajar ilmu agama, seharusnya dia nggak perlu takut. Kamu nanti kalau belajar ilmu agama, kamu jadi anak yang tidak berbakti sama orang tua. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau kamu belajar agama, nanti kamu jadi eksklusif, jadi keras kepala, jadi orang yang kasar. Tidak mungkin itu terjadi. Islam itu melembutkan hati, bukan semakin mengeraskan hati. Kemarin kan sempat ada isu radikalisme dan seterusnya. Lalu orang tua yang mau melepas anaknya untuk kuliah di kampus UGM, ITB, ITS, UI. Kuliah di kampus-kampus seperti ini ya. ITB, IPB, UGM, ITS, UI. Termasuk Brawijaya. Hati-hati ya. Kamu mau kuliah di kampus yang disinyalir ada radikalisme. Dan semua yang disebut radikal itu kampus-kampus hebat di Indonesia. Terutama ITB, terus UGM, terus mana lagi? UI, kemudian IPB, Unibrau juga masuk, ITS masuk, Erlangga juga masuk. Maka kami sampaikan, gak ada istilah orang belajar ilmu agama kemudian menambah akhlak buruknya, itu gak ada.
Yang ada akhlak buruknya hilang, akhlak baiknya bertahan. Maka Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tolong masukkan anak Anda ke pesantren. Sekarang buktikan perubahannya. Apakah nanti semakin durhaka kepada orang tua atau semakin taat sama orang tua? Buktikan perubahannya. Apakah semakin baik kepada orang lain ataukah semakin jahat dengan orang lain? Buktikan perubahannya. Karena kan orang takut duluan. Dan sebenarnya ketakutan itu berawal dari suudzon tadi. Suudzon itu kan akhlak jahat. Suudzon itu akhlak buruk. Anda memberikan suudzon kepada forum-forum kajian yang mengajarkan ilmu. Di situ dipimpin oleh seorang guru agama. Apa salahnya sampai Anda suudzon kepada dia? Padahal Anda nggak kenal dengan ustadz ini. Nggak kenal dengan guru agama ini. Cuman kan ustadz sabar saja. Dituduh radikal ya sabar. Dianggap keras ya sabar. Mereka nggak ngerti kan. Dan tetap kita sampaikan ilmu itu. Walhamdulillah diterima oleh banyak generasi milenial yang lahir tahun 80-an ke bawah. Mereka bisa menerima dengan sangat mudah. Dan terbukti, Masya Allah, dengan berkat itu perubahan akhlak terwujud. Ya. Ada orang yang awalnya dia kasar sama orang tuanya, jalil lemah lembut dengan orang tuanya. Yang awalnya dia keras dengan sesama temannya, kadang masih mengambil hak orang lain. Begitu belajar agama, dia sadar ini harta haram, tidak boleh diambil. Perubahan itu kelihatan. Cuman masalahnya bisa jadi ya bagian ini yang mungkin jadi titik pembahasan. Dia jadi tidak mau mengikuti sebagian tradisi yang ada di masyarakat itu. Kok kamu sekarang jadi nggak pernah hadir di sini? Kamu nggak pernah ikut ini? Mohon maaf Pak, tradisi itu tidak sejalan dengan agama kami. Apa salahnya dia nggak ikut? Misalnya tradisi dulu di kampung ini ada merti deso, ya. Lalu sajen di beberapa titik-titik tertentu. Kalau orang setelah belajar agama lalu dia nggak ikut, salah nggak? Tidak salah. Loh kenapa? Dia berhak untuk mengamalkan apa yang telah dia yakini kalau itu salah. Sehingga dia berhak untuk tidak ikut. Di sini Mas biasanya ada sajen-sajen. Dia mulai nggak ikut. Ada kegiatan ini dia mulai nggak ikut. Nah titik itu yang kemudian dipermasalahkan. Padahal orang berhak untuk mengamalkan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sehingga kalau orang tidak ikut seperti ini karena dia meyakini, bagi saya ini tidak boleh. Ada praktek pelanggaran syariat di sana. Berhak bagi manusia untuk melakukan demikian. Baik. Nah, kadang orang lebih fokus melihat bagian ini, sementara akhlak mulianya yang lain dilupakan. Akhirnya disebut eksklusif dan seterusnya. Padahal kerja bakti dia hadir. Kegiatan masjid pada umumnya dia datang. Rapat-rapat dia ikut. Tapi kemudian dianggap eksklusif karena bagian budaya yang bertentangan dengan syariat dia nggak ikut. Ini kan salah menilai. Ini salah dalam menilai. Apa salahnya orang tidak mengikuti budaya yang menurut keyakinan dia ini bertolak belakang dengan agamanya. Tayyib. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita perhatikan ya, melihat perumpamaan ini, pengaruh ilmu bagi manusia itu luar biasa. Meskipun bisa jadi menyebabkan orang itu jadi tidak ikut sebagian tradisi. Dan hal yang sama juga terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Makanya kemudian mereka dimusuhi oleh orang musyrikin Quraisy sebab mereka meninggalkan tradisi musyrikin Quraisy. Ada kisah ya. Pada waktu kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah dan minta pelindungan kepada Raja Najasyi, lalu disusul oleh utusan orang musyrikin. Dan dia melobi kepada Raja Najasyi. Utusan musyrikin ini mengatakan,
wahai sang raja, beberapa orang yang datang dari Mekah ini adalah saudara-saudara kami. Dia membawa agama yang baru, tidak ikut agama kami dan tidak ikut agama Anda. Kesini dia membawa agama yang baru dan dia punya prinsip yang baru. Karena itu tolong tolak mereka, kembalikan ke Mekah. Jadi maksud utusan Quraisy ini biar tidak dikasih pelindungan oleh Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi yang bijaksana, beliau memanggil para sahabat tadi. Lalu mereka diminta untuk berbicara. Apakah benar sebagaimana laporan orang Quraisy ini, bahwasanya kamu seperti ini? Kemudian sahabat ini mengatakan, wahai sang raja, saya berasal dari Mekah. Di tempat kami ada seorang nabi yang beliau mengajarkan agama anti menyembah berhala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua, nyambung silaturahmi, berbuat baik kepada sesama, padahal sebelumnya kita tinggalkan itu semuanya. Dan kami punya keyakinan bahwasanya ini adalah kebenaran. Lalu sang raja kan minta, kau membawa ajaran apa ke sini? Baik, ada sebagian ajaran yang kami bawa. Tolong bacakan. Dibacakan surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dan seterusnya. Sampai Raja Najasyi itu nangis sehingga membasahi jenggotnya. Raja Najasyi agamanya apa waktu itu? Nasrani. Agamanya Nasrani. Makanya Quraisy ini datang, wahai sang raja, beberapa orang yang dari Mekah ini, dia membawa agama baru, tidak mengikuti agama kami dan tidak mengikuti agama Anda. Tolak dia, jangan kasih perlindungan, biar dia kembali ke Mekah. Tapi orang Najasyi, begitu beliau mendengar surat Maryam, nangis beliau. Ini persis sebagaimana yang ada dalam Taurat. Ini sebagaimana cerita yang ada dalam, sehingga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjadi pembenar dengan isi yang ada dalam Taurat. Nangis itu Raja Najasyi. Akhirnya beliau sampaikan, kalau begini saya tidak mau mengembalikan kalian ke Mekah. Silahkan kalian tinggal di sini dapat perlindungan. Jadi alasan orang Quraisy ketika mau menolak mereka apa Pak? Meninggalkan ajaran agama di Mekah, budaya yang ada di Mekah. Setelah mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhlak mulia yang lainnya semakin terbentuk. Nyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, suka berbuat baik kepada sesama. Dan seterusnya, akhlak itu semakin terbentuk. Masalahnya cuma satu. Tidak mau ikut tradisi kampungnya, diprotes sama orang Quraisy. Akhirnya mereka bermusuhan. Terjadilah dalam sejarah hijrah sebagaimana yang kita baca. Baik. Maka kalau ini berulang di Indonesia atau di negara-negara yang lain, itu hal yang wajar. Karena yang namanya kebenaran dengan kebatilan akan selalu clash. Akan selalu terjadi benturan. Sehingga kita berada di pihak yang mana? Apakah lebih condong kepada kebenaran? Ataukah lebih berpihak kepada kebatilan? Sehingga kita belajar agama bukan dalam rangka untuk secara sengaja menjadi eksklusif, tapi dalam rangka untuk mengamalkan kebenaran yang kita yakini. Dan di saat yang sama, akhlak yang ada pada diri seorang hamba akan semakin terwujud sempurna. Nah, selanjutnya di sini ada perkataan Abdullah bin Mu'tas al-Abbasi. Abdullah bin Mu'tas al-Abbasi mengatakan, al-mutawadi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman, kama anil makanal munkhafidha aktsarul biqa'a Aktsarul buqa'i ma'an. Aktsarul biqa'i ma'an. Orang yang tawadu ketika belajar agama akan paling banyak mendapatkan ilmu, sebagaimana tempat yang landai paling banyak menampung air. Al-Jami'i lil Akhlaq Ar-Rawi jilid 1 halaman 198. Menjadi orang yang tawadu dalam belajar merupakan salah satu kunci sukses belajar. Masya Allah. Baik. Ilmu ibarat air.
dan hati manusia seperti tanah. Sifat air itu bagaimana, Pak? Sifat air bagaimana? Mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nggih. Dari sumur ke tandon kan? Dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dari sumur ke tandon. Nggih. Oh. Kok jenengan setuju? Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka semakin rendah tempat yang ada di muka bumi ini, semakin banyak diisi dengan air. Danau, embung, itu karena dia rendah. Sehingga semakin rendah, dia semakin banyak diisi dengan air. Maka hati kita juga seperti itu. Abdullah bin Mu'tas al-Abbasi mengatakan, Al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Orang yang tawadhu di kalangan para tullabul ilmi, di kalangan orang yang belajar agama, akan mendapatkan ilmu yang paling banyak. Karena hati yang tawadhu lebih gampang dialiri dengan air. Kama annal makanal munkhafidha, sebagaimana tempat yang rendah, aktsarul buqa'i ma'an, paling banyak terisi air. Dan bentuk tawadhu terhadap ilmu itu gelem ngrungokno, mau untuk mendengarkan. Karena ada orang yang dia enggak mau mendengarkan. Mau mendengarkan itu bentuk tawadhu terhadap Al-Qur'an dan hadis. Dan ketika dia mendengarkan, ngajeni dia. Karena ada orang yang ngrungokno tapi gak ngajeni, Pak ya. Mung dirungokno tapi tidak begitu diperhatikan. Tapi dia mendengarkan sambil memperhatikan, ngajeni. Contohnya seperti ini. Ada seorang ayah ngajak bicara anaknya. Tapi anaknya ketika diajak bicara melengos. Ketika diajak bicara melengos dia. Entah konsentrasi dengan apa, ngurusi apa. Kira-kira sebagai ayah biasanya ngajari gimana, Pak? Sini tong diajak bicara, madhep sing apik. Gitu kan ya? Madhep sing apik. Diajak bicara sama bapak. Diajak bicara sama ibu. Itu hubungan orang tua dengan anak. Bagaimana kalau kita diajak bicara oleh Nabi, Pak? Kalau kita diajak bicara oleh Nabi gimana, Pak? Kita akan nunduk. Abdi dalam pada waktu ada pembacaan titah sultan, itu duduknya rapi, tenang, nunduk dia. Tidak berani dong, itu tidak berani. Apalagi melengos itu tidak berani. Didengarkan dengan seksama sampai selesai. Titah raja. Maka kita memberikan sikap yang sama seperti itu untuk Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah dalam acara hajatan, walimah atau resepsi, pembacaan wahyu ilahi. Lalu seorang qari naik panggung. Kemudian dia membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjang lah ya. Dia baca dengan lagu qiraah. Enggak pantas kalau disambil ngobrol itu enggak pantas. Pak, ini firman Allah sedang dibacakan. Tolong diam sejenak. Dengerin. Diam sejenak. Sebagai bentuk penghormatan kepada firman Allah yang dibacakan. Sehingga ketika kita mendengarkan titah sang raja, surat peringatan dari atasan dan seterusnya, kita dengarkan dengan seksama. Maka demikian pula ketika kita mendengarkan firman Allah, dengarkan dengan seksama. Sebagai penghormatan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW juga demikian. Tersebutlah seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah. Pernah suatu ketika ada anak SMP, usia SMP, remaja, usia belasan tahun, menyampaikan hadis kepada beliau. Wahai Imam Atha, saya sampaikan hadis. Disampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
seperti ini bunyinya. Imam Atta itu nunduk. Ini ulama kibar, ulama besar. Beliau nunduk, mendengarkan dengan sesama. Selesai baca hadis, sudah. Lalu beliau menyampaikan, saya sudah mendengar hadis ini sebelum anak ini lahir. Sebelum anak ini lahir, saya sudah pernah mendengar hadis ini. Karena beliau seorang ulama senior, ahli hadis. Meskipun beliau sudah tahu hadis itu, ketika ada orang yang menyampaikan hadis kepada beliau dan yang menyampaikan itu masih anak-anak, remaja, beliau dengarkan dengan seksama. Ijlalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk memuliakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bentuk tawadhu kepada ilmu adalah dengan ngajeni. Ngajeni ini bahasa Indonesia ini apa? Menghargai ilmu itu. Kita dengarkan dengan seksama, mau mendengarkan dan kita dengarkan dengan seksama, kita maksimalkan dalam rangka untuk menghargai ilmu. Orang kalau membaca Quran, terbuka auratnya boleh enggak? Membaca Al-Quran dalam posisi terbuka aurat boleh enggak? Diperbolehkan. Karena bukan syarat harus menutup aurat. Misalnya, ada ibu-ibu yang tanya, Pak, kalau saya membaca Quran nggak pakai jilbab di rumah boleh enggak? Boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu membaca Quran nggak pakai jilbab, nggak pakai mukena di rumah, boleh nggak? Boleh. Tapi yang lebih bagus gimana? Kita menutup aurat, menjaga kerapian, dalam rangka untuk menghargai Al-Quran. Meskipun diperbolehkan, nggak menutup aurat. Karena aurat ini syarat sah sholat, bukan syarat sah baca Quran. Tapi sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Quran, kita wudhu dulu, kita nutup aurat, kita baca Quran. Wallahu alam. Baik. Dan ini ada satu lagi, coba kita baca ilmu yang bermanfaat, yang terakhir ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah, karena Allah menurunkan penjelasan agama agar manusia bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Oleh karena itu manusia yang paling berilmu adalah manusia yang paling memiliki rasa takut kepada Allah. Allah berfirman tentang keutamaan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, Laisal ilmu an kathratil hadithi walakinnal ilma an kathratil khasyati. Hakikat ilmu bukanlah wacana yang melimpah, namun hakikat ilmu adalah sering merasa takut kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 545. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa pemahaman Al-Quran yang dimiliki seseorang akan mengantarkan kepada dua kemungkinan. Pertama, mengantarkan pemiliknya ke surga sehingga ilmu itu menjadi hujah yang membelanya di akhirat. Kedua, mengantarkan pemiliknya ke neraka sehingga ilmu itu menjadi hujah yang menuntutnya di akhirat. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran bisa menjadi hujah yang akan membelamu atau sebaliknya menjadi hujah yang akan menuntutmu. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.908 dan Muslim nomor 556. Ilmu akan mengantarkan pemiliknya ke surga ketika ilmu itu diamalkan sehingga bisa menjadikannya semakin bertakwa kepada Allah. Semoga mukadimah ini bermanfaat dan bisa menyemangati kita dalam belajar agama. Demikian wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita ulang, hakikat ilmu yang bermanfaat adalah
Ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya untuk semakin bertakwa kepada Allah. Maka kalau ilmu itu semakin membuat orang jadi sombong, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Membuat orang jadi semakin tidak bertakwa kepada Allah, ini juga bukan ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, dan untuk yang berada di jeda iklan dulu. baik, sambil menunggu untuk pertanyaan yang masuk atau tanya jawab, mungkin ada jeda untuk beberapa. Yang mengikuti melalui ANB Channel, juga Niaga TV dan beberapa TV yang merilai lainnya, bahwa saat ini kajian fikih bermadhab diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah, Kerajaan Wedo Martami, Ngemplak, Sleman. Dan masjid ini baru dalam proses renovasi. Di masjid ini walhamdulillah ada beberapa asatidzah yang ngisi kajian. Saya sendiri ada 2 kajian rutin, kemudian ada Ustadz Wira Mandiri Bahrun, ada Ustadz Ristian Ragil, dan beberapa asatidzah yang lainnya. Dan insya Allah kita akan pasang keramik. Kekurangan dana tinggal 120 juta. Bagi para jamaah yang ingin ikut bergabung, kami persilahkan untuk bergabung melalui nomor rekening BSI 77144144474 sebagaimana yang tertera di flyer pengumuman. Semoga jadi wakaf yang diberkahi insyaallah ta'ala. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Kita coba angkat penelpon yang masuk. Silakan, sudah tersambung. Masuk? Silakan. Silakan, sudah tersambung dengan siapa di mana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan. Izin bertanya Ustaz, saya kan pernah dengar ada doa ini, Allahumma ahid rikobana wa rikobah abaina wa umahatina minanar. Nah itu doa ini sahih nggak ya Ustaz? Pertanyaannya gimana? Doa. Halo? Ya, baik. Doa, coba diulang doanya, Bu. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Baik, sudah ditangkap pertanyaannya. Apakah sahih? Ya, ya, apakah baik. sahih? Baik, cukup. Makasih, Bu. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa man lahu haqqun alaina wa man ahabbana fika wa man ahbabnahu fika minan nar. Doa ini wallahu alam, mengenai sumbernya saya tidak mengetahui. Apakah termasuk doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Namun dari sisi makna bagus sekali. Dan hukum asal doa, kita diperbolehkan untuk meminta kepada Allah dengan kalimat doa apapun selama tidak berisi 2 hal. Berisi dosa, atau yang kedua memutus silaturahmi. Selama tidak berisi 2 hal ini, hukum asal doa diperbolehkan. Sehingga orang boleh meminta A, B, C, D, silahkan. Yang penting tidak mengandung dosa. Contoh doa yang mengandung dosa gimana? Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa beli khamr ya Allah. Tidak boleh ya.
Atau mutus silaturahmi misalnya. Ya Allah, moga-moga keluargaku yang ini cepat mati. Nah, tidak boleh. Karena mungkin dia punya kebencian dengan orang lain di antara keluarganya, lalu dia meminta kepada Allah agar keluarganya itu cepat mati. Ini tidak boleh. Ini doa memutus silaturahmi. Selain itu silahkan dibaca. Dan Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskanlah diri kami, wa riqaba abaina, dan bapak kami, wa ummahatina wa azwajina, ibu kami, kemudian istri kami, keturunan kami dari neraka. Bebaskanlah kami, kedua orang tua kami, istri kami, keturunan kami dari neraka. Doa yang bagus tidak? Bagus. Ini doa yang bagus. Sehingga silahkan untuk dibaca. Boleh kita baca doa seperti ini baik ketika Ramadan maupun di luar Ramadan. Namun apakah doa ini ada sumbernya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat sambil menunggu yang lain. Pertanyaannya, baik Ustaz, ada telepon yang masuk, kita coba angkat penelpon. Baik, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Ino di Sumut. Baik, Di silakan. Sumut. Sumatera Utara ya. Silakan Pak, sudah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kebiasaan kami orang Jawa kan kalau mau hajatan sunatan atau walimahan pernikahan itu ada acara kendurian. Sebelum doa itu disampaikan, kalau bahasa Jawanya wujudkan gitu kan. Di situ diterangkan bahasanya ada pulut kuning untuk beri bakti pada ganyang, terus ada jajan pasar, terus ada pura macam-macam dipersembahkan untuk penjaga kampung. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya boleh menghadiri acara kendurian ini Ustaz? Baik, cukup Pak. Cukup Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, perkentangan budaya. Tadi gimana? Hajatan, ini pertanyaannya saya ulang ya, karena pemirsa mungkin nggak mendengar. Mendengar nggak pemirsa? Mendengar, masuk ya. Hajatan, sunatan, tapi dalam kegiatannya ada kenduren. Kalau kenduren itu bahasa Arabnya walimah. Ada kenduren itu sama dengan ada walimah. Tinggal kenduren apa gitu kan? Walimah apa yang diselenggarakan ini. Nah, cuman tadi kan ada beberapa uborampe kegiatan itu ya. Urap, campur apa-apa disajikan sebagai apa tadi? Persembahyan danyang, para danyang, penjaga kampung, lalu ditaruh di pojok-pojok desa. Ya ini sajen kepada selain Allah. Sehingga mempersembahkan bentuk apapun kepada selain Allah masuk kategori kesyirikan. Tidak boleh ya. Sebelum panen padi, dulu masyarakat di tempat kita mungkin sering melakukan seperti itu. Ngapain Pak biasanya? Wiwitan, pakai sego wiwit, terus ada tempat-tempat tertentu yang dikasih wiwitan, kasih saksuwir iwak pitik. Dengan niat dipakai apa itu? Dipersembahkan kepada Dewi Sri. Betul? Ya. Dipersembahkan kepada Dewi Sri. Apa hukumnya? Ya enggak boleh. Kalau dikasihkan Bu Sri di sini boleh, Man. Wonten Bu Sri teng Lingging. Di kampung kita banyak sekali Bu Sri ya. Tapi kalau kepada Dewi Sri yang enggak kelihatan, itu kan berarti kepada dewa. Diyakini ini ada dewa. Enggak boleh seperti itu.
Rasa syukur itu boleh diaturkan kepada Allah, bukan kepada dewa. Ini kan bentuk rasa syukur. Saya bersyukur, maka saya persembahkan sebagian kepada Dewi Sri. Karena sudah menjadikan sawah saya berhasil panen padi. Bersyukur itu kepada Allah yang menumbuhkan padi itu, bukan kepada Dewi Sri yang nggak jelas definisi Dewi Sri itu siapa. Asal usulnya dari mana, tinggalnya di mana, nggak jelas ya. Cuman kan muncul anggapan itu pada diri sebagian orang. Kalau pelakunya mungkin orang Hindu atau orang animisme, dinamisme, kita nggak ada kepentingan. Tapi pelakunya ini Muslim. Muslim kok punya keyakinan kayak gini? Ya nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh ada keyakinan terhadap dewa-dewi. Sehingga mohon maaf, ini bukan bagian dari agama kita. Wallahu a'lam. Dan Anda kalau seperti itu ya jangan mengikuti ritualnya. Tapi kalau ikut acara makan-makannya silahkan. Karena kalau makan-makannya nggak ada masalah. Yang penting tidak ada binatang yang dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Isna ini di Tambun, Bekasi. Baik, silakan Bu, sudah terhubung. Iya. Ini tuh Mas tadi langsung bertanya ini. Boleh? Ya, silakan Bu. Bisa dikecilkan atau dimatikan dulu TV-nya volume atau televisinya. volumenya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau saya kan sekarang ini sedang ikut kegiatan tadarusan di musola, tapi di musola itu saya menemukan ada yang ya sedikit bid'ah lah gitu. Tapi tujuan saya tuh pengennya karena kan mau menarik kawan-kawan supaya pada mau bergabung gitu, belajar gitu. Itu gimana ya Ustaz? Sikap saya terhadap kegiatan-kegiatan yang di musola itu ada sedikit kegiatan-kegiatan yang bid'ahnya gitu, kayak marawitan gitu loh Ustaz. Terus kalau Marawis. terus kalau pas baca-bacanya gitu, Baik. karena saya kan baru bergabung banget ya, baru adaptasi gitu, menemukan karakter orang kan macam-macam ya. Kalau pas salah-salah kayak gitu, saya diemin dulu sementara, bisa boleh nggak sih Ustaz gitu. Pada saat bacanya gitu, pada saat mereka membaca Al-Quran itu kayak panjang pendeknya terlalu panjang, dipanjangin, panjang dipendekin kayak gitu Ustaz. Baik, cukup Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sudah habis sebenarnya. Ya, satu pertanyaan terakhir. Ini. Marawis itu apa, Pak? Oh, rebana. Qasidah. Hadroh. Baik. Bukan karawitan ya. Beda lagi ya. Ya, ini menggabungkan dua hal ya. Kegiatan agama dengan kegiatan hiburan. Dengan menggunakan beberapa alat musik. Intinya begini, untuk bagian amalan yang sifatnya mubah, silakan Anda ikut bergabung. Tapi untuk amalan yang di situ ada pelanggaran menurut keyakinan kita, ini tidak boleh. Maka Anda bisa minta izin, mohon maaf saya tidak ikut bergabung. Tapi untuk kegiatan yang lain, kita siap untuk bergabung. Karena seorang muslim sebagai bentuk menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, dia harus bisa memposisikan diri. Nabi SAW, beliau nanti insya Allah kita bahas masalah budaya itu di belakang sebenarnya. Ini sudah terlalu kecepatan bahas ini ya. Masalah kajian tentang budaya itu ada di bagian belakang buku ini. Nabi SAW terkait budaya Quraisy tidak semuanya boleh tinggalkan. Tapi yang dilarang oleh syariat itu yang boleh tinggalkan.
Dan itu yang menjadi titik sengketa antara beliau dengan orang musyrikin Quraisy. Insya Allah akan kita bahas lebih detail di pembahasan tentang masalah budaya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.